kita menyembah dengan kesungguhan hati, memberikan yang terbaik buat Allah yang kita sembah. Mari kita sama-sama katakan, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi mari kita katakan, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati dari syair yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu Tuhan, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Kita katakan bersama malaikat di surga dengan kesungguhan hati. Ada malaikat-malaikat di surga, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini ketika kita berkumpul bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku menyembah-Mu. Mari kita buktikan pujian. Mari kita bermazmur bagi Dia pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Memberikan yang terbaik, pujian dan pengagungan kita yang terbaik kepada Allah kita. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Hosana, 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 aku memuji-Mu,
menyembahmu. Amin. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, ya Yesus Tuhanku. Segala syukur kemuliaan pengagunganku hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh Lord Jesus, Jesus, haleluya. Bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur Kau mengumpulkan kami untuk kami boleh mengagungkan Engkau. Mulut kami boleh memuji-muji Engkau dan hati kami boleh bersuka cita dan bersorak. Ya Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah, buat hari ini. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih. Kami percaya Bapa, pagi hari ini di tempat ini Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bahkan juga kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang mengikuti ini di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan malaikat-malaikat-Mu bersuka cita bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah bersama pagi hari ini. Dan kami akan bersuka cita di dalam Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Bersuka cita di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu ada bersuka cita, amin, haleluya. Mari kita memasuki gerbangnya dengan pujian, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girakan. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita nyanyikan lagi Bapak Ibu. Dari awal ku masuki gerbangnya, kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku.
menyenangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Dia gilangkanku, Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Dia gilangkanku, Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Dia gilangkanku, Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Amin. Kita berikan tepuk tangan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menundukkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dengan hati yang teduh. Dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Karena sungguh Dia Allah yang sangat baik bagi kita Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mengatakan dari mulut kita, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Dengan segenap hidupku, dengan segenap hatiku, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Amin Bapak Ibu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Amin, benar Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi kita katakan dengan sepenuh hati kita, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Amin. Dengan segenap hati kita katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Betapa hati kita rindu untuk senantiasa menyenangkan Tuhan kita. Dan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi kita katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Yes Lord, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya ini kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku.
dengan segenap hati kami. Kami mau menyukakan hati-Mu, ya Allah kami yang hidup. Ini kami Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Bentuklah kami, bentuklah kami, bentuklah kami jadi bejana-Mu ya Bapa, yang akan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami sungguh-sungguh pagi hari ini berseru dengan mulut kami, ini kami, bentuklah kami, buat hati kami sungguh-sungguh berkenan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memiliki hati yang menyenangkan Engkau, yang menyukakan hati-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan referen lagu ini dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Kita bersungguh hati mengatakan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Amin Bapak. Amin. Haleluya. Menyenangkan. Haleluya. Senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin, amin, amin. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih, kami sungguh boleh merasakan kasih-Mu, anugerah dan kebaikan-Mu di hari yang baru, di pagi hari ini ya Bapak. Kami yang berkumpul bersama-sama di tempat ini, dan juga sahabat-sahabat salib Kristus yang ada di rumah mereka masing-masing, yang melihat, mengikuti streaming baktian ini ya Bapak. Kami semua sungguh mengucap syukur dan bersuka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon, kami bersatu hati. Kiranya Bapa berbicara di tengah-tengah kami. Bapa menyampaikan isi hati Bapa. Dan Bapa menaruh perkataan Bapa di dalam mulut anak-Mu yang akan Kau pakai. Untuk berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya dalam kebaktian ini ya Bapa. Dan bila kiranya pengurapan yang dari tempat maha tinggi, pengurapan Roh Kudus-Mu itu mengurapi kami semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar Bapa berfirman bagi kami. Amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang kita bisa berkumpul pagi hari ini. Sebagian di antara Bapak Ibu pasti baru pertama juga setelah
hampir 8 bulan ya. Kita karena situasi tidak bisa beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, mulai minggu yang lalu, tanggal 18 Oktober, kita di tempat ini bersama-sama di GSKI Kristus Surabaya, meskipun dalam jumlah yang terbatas, ya, tidak boleh lebih dari 20 orang. Ya, sebagian di antara kita ada yang mengikuti dari rumah kebaktian ini, ya Bapak Ibu Saudara, meskipun itu adalah siaran tunda karena baru nanti sore pukul 5, ya. Tetapi saya percaya kita semua sehati, kita semua bersepakat untuk kita hidup menyenangkan hati Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dan kita akan menjadi satu komunitas untuk kita boleh bertumbuh bersama-sama, ya, saling menguatkan, ya, untuk kita bisa terus berjuang mengerjakan keselamatan kita, semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 18 ayat 8. Ya. Memang dalam situasi ini ayat-ayat firman Tuhan tidak semua kita bisa baca karena keterbatasan waktu tentunya ya. Jam kebaktian kita untuk sementara dibatasi sekitar 1 jam lebih sedikit ya, untuk keamanan bersama, gitu ya, untuk kesehatan bersama. Nah, Lukas 18 ayat 8 Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang terkenal, ya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan pagi hari ini melalui ayat ini, Lukas 18 ayat 8, di bait terakhir daripada ayat ini, kalimat terakhir, sebuah pertanyaan dari Tuhan Yesus, ya. Yang dikatakan di sana, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaannya, apakah engkau dan saya dan kita semua telah memiliki iman? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan yang baru saja kita dengar ini, sesungguhnya diawali dengan perumpamaan tentang seorang perempuan janda yang terus-menerus dan dikatakan dengan tidak jemu-jemu, dengan terus-menerus ia datang kepada seorang hakim yang lalim agar perkaranya dibela. Saking terus-menerusnya dan tidak jemu-jemunya perempuan janda ini datang kepada hakim yang lalim ini, sampai akhirnya hakim yang lalim ini kemudian berkata bahwa ia akan membela perkaranya dan memberikan keadilan kepada perempuan janda tersebut. Dan barulah kemudian Tuhan Yesus menutup perumpamaannya ini dengan bertanya, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sepintas seolah-olah tidak ada kaitan antara perumpamaan yang tentang hal berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, dengan pertanyaan Tuhan Yesus ini. Karena perumpamaannya tentang hal berdoa dengan terus-menerus, dengan tidak jemu-jemu. Tetapi yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang iman. Nah, ya, kita akan pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, dengan topik, apakah engkau telah memiliki iman? Dan saya percaya nanti pada akhirnya kita akan
dapat melihat dan dapat menemukan kaitan antara perumpamaan Tuhan Yesus ini dengan pertanyaan yang Tuhan ajukan di akhir pada perumpamaan tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja hari ini dipenuhi dengan orang-orang yang berkata bahwa mereka adalah orang percaya. Bahwa mereka adalah orang yang beriman. Dan mereka sangat yakin, sungguh yakin bahwa jika nanti mereka meninggal, mereka akan selamat masuk surga. Ya. Dan kalau apabila mereka ditanya, apakah sebabnya engkau berkata bahwa engkau adalah orang percaya atau orang beriman dan yakin telah selamat masuk surga? Maka kebanyakan di antara mereka akan menjawab, iya Pak, karena saya telah percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Bahkan saya sudah dibaptis. Saya sudah punya surat baptisan Pak. Ya. Nah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebuah fakta bahwa khotbah-khotbah dan pengajaran yang selama ini banyak disampaikan lewat berbagai-bagai mimbar yang mereka dengarkan, yang orang-orang tersebut dengarkan, kemudian yang diajarkan kepada mereka oleh para pengajar, pendeta, penginjil, bahkan gembala sidang di gereja di mana mereka tiap hari Minggu hadir di dalam kebaktian-kebaktian, telah membuat mereka menjadi sangat yakin bahwa mereka itu telah disahkan sebagai orang percaya. Disahkan sebagai orang beriman. Ya. Mereka yakin bahwa mereka telah memiliki iman. Memiliki iman yang benar. Iman yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga oleh karena itulah kemudian mereka juga yakin bahwa mereka telah memperoleh tempat di surga. Ya, Bapak Ibu. Tapi ironisnya, sesungguhnya mereka tidak menyadari. Ya, banyak orang Kristen. Saya tidak ingin menyampaikan khotbah ini untuk menghakimi siapapun Bapak Ibu. Tetapi saya menyampaikan ini juga sebagai introspeksi buat kita semuanya. Ya. Apakah memang kita sudah memiliki iman? Dan juga kemudian mengingatkan kepada orang-orang yang berkesempatan mendengarkan khotbah ini. Entahkah nanti lewat YouTube atau apapun di medsos. Supaya mereka juga introspeksi bahwa apakah mereka sungguh-sungguh benar-benar telah memiliki iman itu. Ya. Karena kalau pemahamannya seperti yang di atas yang tadi saya katakan, sesungguhnya bahwa mereka itu sebenarnya belum layak, belum pantas, belum dapat disebut sebagai orang beriman atau orang percaya. Karena pengakuan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahkan pun mereka dibaptis sekalipun, bukanlah bukti, bukanlah verifikasi yang benar bahwa mereka itu sudah memiliki iman. Sesungguhnya bahkan mereka sebenarnya belum memiliki iman, Bapak Ibu. Berkata demikian mungkin bisa dianggap sebagai berlebihan, bahkan dinilai arogan, ya. Tapi marilah kita pagi hari ini, ya, baik kita yang ada di sini maupun kita yang ada di rumah, mari kita dengan rendah hati dan jujur, Bapak Ibu, kita mengujinya. Kita mengujinya di bawah cahaya terang kebenaran Injil, terang kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Ya.
Pagi hari ini kita akan mengujinya. Bukan dengan apapun alat ujinya, tetapi alat ujinya adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kalau banyak orang di gereja berkata, saya telah percaya dan mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan saya telah dibaptis, Pak. Mereka tidak mengerti, tidak memahami. Ya, orang-orang tersebut mungkin tidak mengerti, tidak memahami bahwa percaya dan pengakuan itu tidak sama atau belum dapat disebut sebagai iman. Ya. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya percaya dan pengakuan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang diucapkan dari mulut seseorang itu bisa disebutkan oleh beberapa faktor. Ya. Mungkin seseorang itu bisa percaya dan membuat pengakuan tersebut karena memang mereka dilahirkan dari orang tua Kristen. Mereka lahir dari keluarga Kristen. Sejak kecil diajak ke sekolah minggu. Atau mereka bersekolah di sekolah Kristen. Berteman dengan teman-teman Kristen. Bisa. Pergaulan mereka semuanya adalah teman-temannya Kristen. Bisa. Atau mungkin mereka menikah dengan orang Kristen. Sehingga kemudian mereka ingin diberkati dalam nikah itu secara Kristen. Ya kan? Dan kemudian mereka ikut beberapa kali dan kemudian mereka membuat pengakuan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian dibaptis. Atau mungkin juga ada orang-orang yang karena diangkat oleh orang-orang Kristen. Bisa juga kan? Ya. Atau mungkin yang lebih baik, yang lebih logik. Ini ya. Dari itu semua, seseorang itu bisa percaya dan membuat pengakuan itu Bapak Ibu Saudara. Karena hasil dari penalaran. Hasil dari analisa logika. Lewat apa? Lewat berbagai-bagai hal yang dibaca. Buku-buku rohani. Yang menuliskan kisah-kisah tokoh-tokoh iman mungkin. Ya kan? Yang mereka baca. Atau mereka mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat. Bisa juga. Atau bahkan mungkin mereka mengalami sendiri mujizat itu. Dan kemudian setelah dianalisa, dipikirkan baik-baik, direnungkan, kemudian mereka percaya dan membuat pengakuan bahwa memang Yesus Kristus yang telah disalibkan 2000 tahun yang lalu itu adalah Tuhan dan Juru. Bisa kan? Ya, bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bukan iman. Itu bukan iman yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, jika demikian, apa dan bagaimanakah iman itu? Saya tentu tidak akan membuat definisi tentang iman. Ya. Tetapi kita akan bersama-sama melihat seperti tadi saya katakan, kita akan melihat dalam terang cahaya Injil yang tertulis di dalam Alkitab. Apa dan bagaimanakah iman itu sebenarnya? Karena iman ini tidak kelihatan kan? Tapi apakah benar memang iman itu tidak akan pernah terlihat? Nah, Alkitab di dalam Ibrani 11 yang sudah kita
mengerti bersama, tahu bersama. Ibrani 11, kalau kita mau tahu tentang iman, mari kita bersama-sama buka di dalam Alkitab kita Ibrani pasal 11. Ya. Apa yang dimaksudkan dan bagaimana iman itu menurut Alkitab? Bukan cuma sekedar definisi tentang iman, tetapi lebih daripada definisi, yaitu tentang apa yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki iman. Bapak, Ibu, Saudara, untuk memperjelas hal ini, saya akan menggunakan analogi. Izinkan saya menggunakan analogi, ya, supaya lebih clear. Ya, nanti dalam penjelasan-penjelasan berikut, saya mau pakai analogi tentang yang namanya jatuh cinta. Coba, pasti kita semua pernah jatuh cinta. Bapak Ibu yang ada di sini atau yang ada di rumah, semua kita pernah jatuh cinta, betul? Ya mungkin kalau anak-anak saya mereka masih belum, tapi saya yakin mereka juga pernah punya simpati orang, ya. Pasti kita mengalami itu jatuh cinta. Kalau kemudian ditanya kepada kita, apa itu jatuh cinta? Apakah kita cukup membuat sebuah definisi tentang jatuh cinta? Tentu kita tidak akan mengerti dengan jelas apa dan bagaimanakah jatuh cinta itu kalau hanya membuat sebuah definisi. Kalau kita mau tahu dengan jelas apa dan bagaimanakah jatuh cinta itu, maka kita harus mempelajari, melihat apa sih yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Maka kita akan tahu, oh, yang namanya jatuh cinta itu begitu. Betul kan? Pagi hari ini, lewat analogi ini saya ingin kita semua mari kita belajar bersama-sama. Supaya kita nanti bisa kemudian introspeksi. Kalau begitu apakah aku sudah punya iman ya? Nah, dalam Ibrani 11 itu kalau kita membaca ayat 1, Bapak Ibu di sana dikatakan definisi iman. Gitu. Ya. Iman adalah dasar. Kata dasar ini menggunakan akar kata hipostasis, yang artinya juga dasar, substansi. Ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau kita membaca iman adalah dasar atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kira-kira apakah kita sudah jelas apakah iman itu? Banyak di antara kita masih bingung, apa ya iman? Kalau begitu. Maka Bapak Ibu, ayat 2 11 itu tentu kita tidak bisa baca pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, karena keterbatasan waktu kita. Maka ayat 2 itu ada hal pertama yang harus kita miliki sebagai permulaan untuk memiliki iman. Yang harus ada di dalam kita sebagai permulaan untuk memiliki iman. Apa itu? Itu bahwa dikatakan di dalam ayat 2, Allah oleh firman-Nya telah menciptakan seluruh jagat raya alam semesta beserta dengan isinya ini termasuk kita manusia. Artinya, yang kita harus
punyai sebelum kita memiliki iman itu, maka kita harus punya yang namanya pemahaman bahwa alam semesta jagat raya dan bahkan manusia ini diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan yang kedua yang juga harus kita punyai sebelum kita kemudian nanti akan memiliki iman, maka yang kedua adalah Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini itu adalah sungguh-sungguh benar-benar ada. Dan Allah itu akan memberi upah, ini ayat ke-6, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini dua hal yang harus kita punya Bapak Ibu Saudara sebelum kita memiliki iman. Ini adalah permulaan untuk memiliki iman itu. Tetapi ini bukanlah iman itu sendiri. Ya, karena jika seseorang tidak mempunyai dua hal ini, maka tentu ia tidak perlu bicara soal iman. Betul nggak? Kalau ia jagat raya semesta ini terjadi dengan sendirinya, ada Big Bang Pak, bukan Allah. Misalnya, Allah nggak ada Pak. Ya nggak perlu bicara soal iman kan? Karena ia memang tidak membutuhkan dan tidak perlu memiliki iman. Karena dua hal ini dia tidak punya. Tetapi kalau kita sudah mempunyai dua hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka selanjutnya kita akan memiliki iman kalau kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam di ayat-ayat berikutnya. Yaitu tentang apa? Tentang apa yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki iman. Sama kalau kemudian kita datang, kita memperhatikan, kita mengamati orang yang sedang jatuh cinta. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dialami oleh orang tersebut yang sedang jatuh cinta tersebut. Maka akan menjadi semakin jelas kepada kita, oh jatuh cinta itu demikian. Kita juga, Alkitab juga mencatat dalam ayat-ayat di dalam Ibrani 11 itu. Apa saja yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi semakin jelas. Apa dan bagaimanakah iman. Dan kemudian nanti kita secara jujur mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah aku sudah memiliki iman? Apakah aku telah memiliki iman? Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang telah memiliki iman. Itu adalah di dalam ayat 7 dan 8. Tentang Nuh dan Abraham. Di sana dikatakan seperti Nuh yang mempersiapkan bahteranya di atas bukit dengan tidak melihat akan adanya air bah. Bahkan ia juga tidak melihat tanda-tanda adanya hujan. Nuh juga tidak mengerti mengapa ia harus membangun bahteranya di atas bukit. Sehingga ia ditertawakan oleh orang-orang sebangsanya. Diejek dan diolok-olok. Tetapi dalam hal itu semuanya, Nuh, orang yang memiliki iman ini, tetap taat melakukan apa yang telah Allah firmankan kepadanya. Demikian juga Abraham, bapak orang beriman. Ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang ia tidak tahu di mana tempatnya. Abraham juga tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di negeri itu. Tempatnya saja tidak tahu.
Tetapi sekalipun demikian, Abraham yang kemudian menjadi bapa orang beriman itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia taat sekalipun dia tidak mengetahui dan tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika seseorang telah memiliki iman, ternyata orang tersebut akan melakukan apa yang Allah pencipta alam semesta jagat raya ini katakan, firmankan. Dia akan melakukannya dengan ketaatan. Walaupun ia tidak melihat dan tidak mengerti. Maka iman itu adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Walaupun tidak melihat. Walaupun kita tidak mengerti. Bahkan kalau kita melihat kisah Abraham, ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Anak yang dijanjikan sendiri oleh Allah, yang diberikan di masa tuanya, satu-satunya. Dan kemudian Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, naiklah ke gunung. Persembahkanlah Ishak bagiku. Abraham tidak ngerti. Mungkin juga dia bertanya dalam hati dalam sebuah pergumulan. Benarkah ini Tuhan engkau ngomong begini? Kok seolah-olah engkau itu seperti dewa-dewanya orang-orang kafir. Yang meminta pengorbanan anak-anak mereka. Dewa Molok, Dagon, Baal. Abraham mungkin juga risau dan bingung dalam pergumulannya. Karena tidak mengerti. Tetapi Abraham yang telah memiliki iman ini, bahkan kemudian disebut sebagai bapa orang beriman ini, sekalipun tidak mengerti, dia tetap taat. Maka satu hal yang kita dapati lewat Ibrani 11 ayat-ayat ini, bahwa orang-orang yang memiliki iman itu ternyata adalah orang-orang yang memiliki ketaatan kepada kehendak Allah, walaupun tidak melihat dan tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat 13 dikatakan di sana. Jika seseorang itu telah memiliki iman, maka orang tersebut akan menjalani hidupnya di dunia ini sebagai seorang musafir. Kalau kita mengatakan musafir, maka seorang musafir itu tidak akan pernah membangun rumah yang megah, dan kemudian ia dengan nyaman akan menikmati hari-harinya menetap di situ. Karena seorang musafir, dirinya sadar bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu negeri yang adalah tanah airnya, yang menjadi tujuan akhir dari perjalanannya. Makanya sepanjang perjalanan itu ia tidak akan pernah akan membangun rumah yang megah dan kemudian bernyaman-nyaman di situ menikmati hari-hari nyamannya. Tidak. Dia akan terus berjalan karena ia akan merindukan tanah airnya itu. Tujuan akhir dari perjalanannya itu. Ini orang-orang yang memiliki iman. Dan yang ketiga, ayat 14-16 kita bisa melihat. Jika seseorang telah memiliki iman, Bapak Ibu Saudara, maka orang tersebut tentu akan merindukan. Rindu untuk segera bisa sampai di sana. Dan karena kerinduannya itu ia akan mengalami yang namanya penglihatan-penglihatan.
tentang tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhirnya. Saking rindunya itu terbayang-bayang. Kalau pakai analogi orang jatuh cinta, betul? Kapan ya ketemunya? Nah, ini yang dijelaskan di dalam ayat 14 dan 16 daripada Ibrani 14, 16, 11 itu Bapak Ibu Saudara. Mereka akan rindu untuk segera bisa sampai di sana. Terbayang-bayang. Istilah bahasa Alkitab, memperoleh penglihatan-penglihatan. Melihat dari jauh. Melihat dengan mata batin, dengan hati. Tentang tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhir. Nah, inilah orang-orang yang memiliki iman. Apa yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang yang memiliki iman. Nah, kita kembali sekarang. Kalau demikian, apa kaitannya tentang doa dan Tuhan Yesus tentang iman di dalam Lukas 18 ayat 8 tadi, di atas yang waktu awal kita baca, yang kemudian saya berkata, mengerti. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa Yesus bercerita memberikan perumpamaan tentang hal doa, yaitu perempuan janda yang melakukan tindakan yang terus-menerus tidak jemu-jemu, dan mengenai kebarusan iman yang kita sudah dengarkan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan bisa melihat di situ. Sebagaimana doa itu bukanlah sekedar formula kata-kata, permohonan yang keluar dari mulut, tetapi suatu formula kehidupan yang harus dilakukan, dialami terus-menerus. Sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka demikian pula iman. Iman itu bukan sekedar rangkaian kata-kata percaya dan pengakuan yang keluar dari mulut kita. Tetapi iman adalah sebuah rangkaian ketaatan yang terus-menerus kepada kehendak Allah. Dan kerinduan yang penuh untuk segera berjumpa, bertemu dengan Allah itu. Doa ataupun iman haruslah kita lakukan dengan pengharapan dan kerinduan yang penuh untuk kita bisa segera dialami. Betul? Seperti kalau orang sedang jatuh cinta, maka itu dia dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan. Ingin untuk segera mengalami dan berjumpa dengan kekasih hatinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang akhirnya, apakah engkau telah memiliki iman? Masing-masing kita kemudian bertanya sebagai introspeksi. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, sahabat-sahabat Kristus yang ada di rumah. Mari kita bertanya, apakah aku telah memiliki iman? Kita harus menjawabnya dengan jujur. Jika memang jawabannya sudah, maka marilah kita terus-menerus berjuang sampai memperoleh tujuan iman kita. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Tetapi jika jawabannya belum, ya mari kita hari ini bertobat. Mulai hari ini, mari kita bersiap dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memiliki iman. Karena iman itu bukanlah dalam kata-kata. Iman itu adalah dalam tindakan. Iman itu adalah dalam
perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Apakah memiliki iman? Iman yang bukan sekedar rangkaian kata-kata dari mulut kita, tetapi iman dalam tindakan, dalam perbuatan. Karena itulah sesungguhnya iman itu. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Supaya firman yang kita dengar itu tidak hanya lewat begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kita mau merenungkannya. Dan bahkan bukan cuma merenungkannya saja, tetapi kemudian kita berkata, ya dan amin. Kemudian kita melakukannya. Kita mengerjakannya. Sehingga lewat apa yang kita kerjakan dengan iman itu, lewat perbuatan iman kita itu, sungguh-sungguh kita bisa menyenangkan hati Allah, hati Tuhan kita. Kita sungguh-sungguh bisa menyukakan hatinya. Kita sungguh-sungguh bisa menyenangkan hatinya. Sebagaimana pujian tadi kita ucapkan, kita lakukan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam perenungan kita setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kalau kita memang sungguh-sungguh orang-orang yang mau menyukakan hati Tuhan, milikilah iman. Iman dalam tindakan, iman dalam perbuatan. Dan kita akan bersama bisa berkata, menyenangkanmu, menyenangkanmu ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Apakah kita sungguh-sungguh orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh orang-orang yang mau menyukakan hati Allah kita? Kalau memang itu kita orangnya, kalau memang sungguh-sungguh dengan tulus dan kesungguhan hati, kita berkata, Tuhan memang aku mau menyenangkan hatimu dalam hidupku ini, dalam sisa hidupku yang aku tidak tahu kapan berakhir. Aku mau menyukakan hatimu, aku mau menyenangkan engkau selalu. Sama-sama dengan tulus berkata, menyanyikan lagu ini sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagi, kita serukan lagi bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, menyenang. Kita angkat tangan kita
kita berkata, Tuhan yang kita kasih, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, sungguh hati kami mengucap syukur berterima kasih. Engkau sudah hadir dengan Roh Kudus-Mu di tengah kami. Bahkan Engkau sudah berkata-kata menyampaikan hati Bapa di tengah-tengah kami semua yang saat ini berkumpul di ruangan ini. Bahkan juga di ruangan sahabat-sahabat salib Kristus yang ada di rumah. Engkau telah berkata-kata kepada kami semua Bapa pagi hari ini. Dan hati kami bersuka. Sungguh-sungguh kami mau bilangan orang-orang yang memiliki iman yang didapati oleh Tuhan kami Yesus Kristus ketika Dia datang lagi yang kedua kali nanti. Dia akan menjumpai, Dia akan mendapati iman itu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih setia dan kebaikan Bapa bagi kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami memandang kepada Engkau, Bapa yang menjadi sumber pengharapan kami satu-satunya. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua yang mengangkat tangan ini, baik kami yang ada di sini maupun yang di rumah. Berkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga, berkat jasmani dan berkat rohani. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan persekutuan dengan Roh Kudus. Saat ini kami terima dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah dan berkat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah menerima berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Semua kita yang sudah diberkati, kita sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai.